Sepasang pengantin baru ditemukan tewas misterius di mobil mereka hanya beberapa hari sebelum ulang tahun pernikahan pertama saat di tengah lalu lintas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami jelaskan informasi yang diketahui dan perkembangan penyelidikan menurut polisi. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ada begitu banyak misteri yang menyelimuti kasus ini, dan sepertinya dari apa yang kita ketahui sekarang, polisi memiliki sangat sedikit petunjuk untuk ditindaklanjuti. Artinya saat ini tidak ada tersangka, tidak ada penangkapan, tidak ada dakwaan, dan tidak ada orang yang dicurigai. Namun, bagaimana pasangan ini bisa tewas dengan luka tembak di mobil mereka? Rachel dan Brandon Dumovich tampak seperti pasangan penuh kasih yang baru menikah tahun lalu. Menurut TheKnot.com, Rachel dan Brandon sudah berpacaran sejak sekolah menengah pertama. Rachel menulis ini di kisah kami. Brandon dan aku bertemu di sekolah menengah pertama saat berusia 12 tahun. Aku menarik perhatiannya dengan mencuri parfum dari lokernya, lalu kabur membawanya. Setelah 15 tahun berteman dan melewati banyak fase hidup, kami mulai berpacaran di tahun 2022. Brandon melamar musim panas lalu di Big Cedar, Slinger, Wisconsin, tempat aku punya banyak kenangan masa kecil di rumah kakek nenek yang kini jadi rumah orang tuaku. Tempat istimewa ini juga jadi lokasi pernikahan kami. Kami tak sabar membagikan kisah cinta kami berikutnya bersama teman dan keluarga. Babak seristanya dalam kehidupan mereka bersama juga tampak begitu cerah. Pasangan itu menikah pada tanggal 12 Oktober tahun lalu. Menurut unggahan di media sosial, keduanya pergi bulan madu ke Yunani. Dan dari sana, tampaknya kehidupan pernikahan mereka baru saja dimulai. Rachel mengunggah pesan ini di Facebook, selamanya mengejar matahari terbenam dan berharap kami kembali ke Yunani. Yang menakutkan dari unggahan itu adalah ternyata itu unggahan terakhirnya. Beberapa jam setelah pesan itu, dia dan Brandon sudah meninggal. Berikut penjelasan polisi tentang kejadiannya. Menurut kepolisian Hartford pada 6 Oktober menjelang tengah malam, seorang petugas melihat mobil terparkir di dekat Jalan 14. Lampu hazard mobil tersebut menyala. Ketika petugas mendekati mobil untuk melihat apakah pengemudi membutuhkan bantuan atau pertolongan, saat itulah petugas menemukan kedua orang di dalam mobil tersebut sudah meninggal. Polisi menyatakan wanita 29 tahun mengemudi bersama penumpang 30 tahun. Wanita tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Rachel dan pria tersebut diidentifikasi sebagai Brandon. Polisi menyatakan Brandon dan Rachel terluka akibat tembakan serta ditemukan senjata api di mobil. Apakah ada pembunuh yang berkeliaran? Apakah ini merupakan insiden yang terisolasi? Menurut Departemen Kepolisian Hartford, mereka memang memerintahkan warga untuk tetap di tempat. Namun kemudian perintah itu dicabut karena tidak ada ancaman yang berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi ada pasangan muda yang ditemukan tewas di dalam mobil mereka. Keduanya mengalami luka tembak. Mobil mereka menyalakan lampu hazard, tapi masih belum ada penyebab kematian yang jelas. Shemis Minds membuat orang bertanya-tanya, bakal ini percobaan perampasan mobil gagal atau pembunuhan. Kita belum tahu. Meski kematian persini ngejutkan komunitas Hartford, Illinois, beberapa orang tetap berspekulasi tentang kejadian sebenarnya. Baik obituari Brandon maupun Rachel menggambarkan mereka sebagai individu yang penuh kasih. Kami mengetahui hal ini melalui obituari Brandon. Dia wafat sehari setelah ulang tahunnya yang ke-30. Obituari itu menyebut Brandon membawa tawa dan kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya sejak awal. Brandon bangga mengabdi sebagai perwira muda di Angkatan Laut Amerika Serikat. Waktu di militer menunjukkan komitmen kuatnya pada pelayanan dan keinginannya membantu orang lain, kualitas yang selalu jadi inti hidupnya. Brandon, pria penuh minat dan energi, menemukan kebahagiaan dalam segala hal tentang mesin. Baik saat dia mengendalikan radio kontrol terbang di langit terbuka, berperahu di perairan yang tenang, mengendarai snowmobile di jalur musim dingin, atau pergi memancing maupun berburu, dia selalu menyambut setiap petualangan dengan antusiasme dan keahlian. Kecintaannya pada hewan tidak pernah goyah dan menunjukkan sifatnya yang penuh kasih sayang. Senyum dan humor tajam Brandon selalu mencerahkan suasana dimanapun ia berada. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengangkat semangat dan menyatukan orang-orang. Keluarga selalu menjadi inti dari segala hal yang ia lakukan. Itu adalah sumber kebanggaan utamanya. Obituari Rachel sebagian berbunyi kutipan. Rachel lulus dari Crystal Lakes South High School pada tahun 2014, di mana dia adalah atlet varsity 2 cabang olahraga yang membanggakan dalam pemandu sorak dan atletik. Dia lulus cum laude sarjana administrasi bisnis dari Universitas Wisconsin, Milwaukee pada 2018 dan selalu masuk Dean's List setiap semester. Di perguruan tinggi, dia relawan sebagai kakak perempuan dan mentor di Big Brothers Big Sisters of Metro Milwaukee, menunjukkan dedikasinya membantu orang lain. Dikenal bersemangat, ambisius, dan penuh hasrat, Rachel adalah penghubung, advokat, dan teman setia. Dia sangat empati, penyayang, adil, dan sportif.
Selalu membela yang membutuhkan suara. Dengan semangat tinggi, kecerdasan tajam, dan humor spontan, dia selalu membawa energi dan tawa ke setiap ruangan. Rachel sangat menyayangi teman, keluarga, traveling, fashion, dekorasi, memasak, dan terutama hidup di danau. Polisi menyatakan bahwa kematian mereka masih dalam penyelidikan yang terbuka dan aktif. Dan kita mungkin segera tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi ya Brandon dan Rachel. Karena banyak misteri dalam kasus ini, kini saya ditemani mantan Komandan Detektif Will Svelar. Will, terima kasih sudah bergabung hari ini. Apa reaksimu soal pasangan muda yang ditemukan meninggal di mobil mereka? Keduanya tertembak. Menurutmu, dari yang kita tahu selama ini bagaimana? Ya, mereka sangat tertutup soal penyebab kematian saat ini. Tapi ada beberapa hal yang sepertinya mengarahkan kita ke satu arah tertentu. Dari yang mereka ungkapkan, mereka ungkapkan adalah mereka mengalami luka tembak dan ada senjata yang ditemukan di dalam mobil serta tidak ada ancaman bagi masyarakat. Jadi itu mengarah pada kesimpulan bahwa apapun yang terjadi di dalam mobil memang berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi tidak ada kemungkinan menurut Anda bahwa ini mungkin adalah percobaan perampokan mobil yang gagal atau mungkin semacam perampokan bersenjata? Tidak, dan saya akan jelaskan alasannya. Salah satu hal yang membuat saya yakin itu tidak terjadi adalah sekali lagi apa yang telah dirilis oleh polisi. Mereka juga di pinggir jalan dengan lampu hazard menyala. Biasanya kamu menyalakan lampu hazard di pinggir jalan, kecuali sedang dirampok atau semacamnya. Ya, Tom, itu sangat menghancurkan bagiku. Aku merenungkan apa yang dikatakan polisi tentang posisi duduk semua orang di mobil. Ayakin si Yanshi sadana Rachel dan Brandon. Jadi dari yang kita tahu, Rachel duduk di kursi pengemudi dan Brandon di kursi penumpang. Saat itu hampir tengah malam. Mereka ditemukan tewas minggu lalu. Menurutmu, polisi sudah sampai tahap mana dalam penyelidikan? Tempat kejadian perkara target umumnya mobil itu. Saya yakin mereka sudah memeriksa mobil dan laporan dokter forensik akan sangat penting. Jadi yang dibahas sekarang apakah itu luka kontak dan di mana letaknya di tubuh. Luka disebutkan, tapi lokasi tidak dijelaskan dalam laporan itu. Ya, anak itu orang kena beberapa luka ditembak dan yang lain itu satu luka, kata masing-masing satu. Apakah ada kemungkinan seseorang di kursi belakang? Semua ini harus mereka selidiki secara forensik. Ya, karena saat pertama tahu kasus ini, kita pikir mungkin ada sesuatu yang misterius dan mungkin ada orang lain yang terlibat. Mungkin ini seperti perampokan mobil. Namun ada aspek lain yaitu senjata api yang masih ditemukan di dalam mobil. Pentingnya senjata api dan berbagai tes yang dilakukan detektif padanya. Seberapa penting bukti forensik itu ketika mereka mendapatkan kesimpulan dari sana? Ya, itu buktinya. Senjata api itu akan jadi bukti jika memang digunakan untuk membunuh mereka. Anda harus mengambil proyektilnya dan mencocokkannya. Anda harus menguji menembakkan senjatanya. Dibutuhkan beberapa hari untuk melakukan hal-hal ini, tapi ini soal tanda alat. Jadi setelah mereka memiliki senjatanya, mereka menembakkan senjata itu. Dan mereka mengambil proyektilnya jika proyektil itu bisa diambil dan digunakan dari para korban. Atau selongsong peluru di dalam mobil. Jika memang itu adalah senjata semi-otomatis, tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan senjata itu dengan bukti balistik. Jadi itu akan sangat besar. Itu inti dari seluruh kasusnya. Ya, dan aku tahu emosi sangat tinggi dalam kasus ini. Itu terjadi baru minggu lalu. Tapi aku ingin tahu pendapatmu soal kemungkinan kasus ini adalah pembunuhan bunuh diri. Aku agak sulit percaya. Mereka seakan-akan merayakan ulang tahun pernikahan pertama sehari setelah ulang tahun Brandon. Mereka sudah saling kenal sejak sekolah menengah pertama. Tidak ada yang mengatakan bahwa ada kekerasan dalam pernikahan mereka atau hal semacam itu. Sejauh yang kita tahu sampai sekarang. Tapi menurutmu bagaimana? Menurutku kamu tahu. Jadi ini pembunuhan bunuh diri atau perjanjian bunuh diri? Kalau iya, apa bedanya? Kau tuh tahu kedua anak malang ini sudah meninggal. Ya, sangat aneh bahwa ini terjadi dalam waktu 1 tahun pernikahan. Sekarang ya masyarakat sudah berselisih selama bertahun-tahun. Cuma dia pacar saya selama bertahun-tahun dan tiba-tiba saja dalam waktu 1 tahun pernikahan. Nah, tapi satu hal yang ayah saya katakan pada saya sejak lama adalah kamu tidak pernah ingin bertukar tempat dengan siapapun. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup orang lain, jadi kamu pun tidak tahu. Segalanya bisa saja memburuk. Secara finansial sih, kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup seseorang. Benar kan? Aku selalu berusaha optimis meski kita bekerja di bidang hukum dan kejahatan. Ini kau mencoba fikir si Einstein, Bamutay, ada sorban yang cawa ini memang hanya seperti ini. Hanya pasangan yang indah, mereka masih muda. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada mereka. Tapi aku tuh tidak terpikir bahwa sesuatu yang mungkin bahkan lebih buruk seperti pembunuhan bunuh diri juga bisa menjadi kemungkinan itu. Dan aku penasaran, menurutmu apakah terlalu berlebihan jika kita menafsirkan bahwa baik obituari Rachel maupun Brandon tidak menyebutkan satu sama lain di dalamnya, apalagi mereka adalah pengantin baru, apalagi mereka ditemukan meninggal bersama. Ya, itu aneh. Kamu tahu siapa yang menulis obituarinya?
Sekarang kalau memang seperti yang kamu bilang ya ada pengucilan antara keduanya dari kedua belah pihak keluarga, seharusnya ada seseorang yang angkat bicara, ya atau kalau mereka belum berbicara dengan penegak hukum tentang kemungkinan masalah. Jadi seperti katamu, memang aneh jika mereka tak menyebut istri atau suami tercinta di obituari. Ya, jadi maksud saya kalau itu bisa menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi dan itu adalah sesuatu yang harus dibicarakan polisi dengan keluarga. Dan dalam soal merekonstruksi jenis kejadian seperti ini yang terjadi di dalam mobil, dari apa yang kita ketahui sejauh ini, dari apa yang polisi sampaikan secara publik, bagaimana prosesnya untuk bisa merekonstruksi kemungkinan apa yang terjadi. Saya berpikir sesuai keterangan polisi, Rachel duduk di kursi pengemudi dan Brandon di kursi penumpang. Bagaimana mereka memastikan ini kasus pembunuhan bunuh diri, siapa penembaknya, dan bagaimana kejadiannya. Nah, sekali lagi Anda melihat bukti forensik, tes residu tembakan di kedua tangan, kedua lengan, dan pakaian yang mereka kenakan akan menunjukkan siapa yang menembakkan senjata. Anda akan melihat di mana luka-luka ini itu berada di tubuh. Bagian yang sangat-sangat penting adalah di mana luka-luka itu berada di tubuh. Sisi kepala, depan kepala, dada. Kita tidak tahu. Dan kemudian Anda tahu, apakah ada seorang yang di kursi belakang? Bisakah Anda membuktikan sesuatu di sana? Anda akan memeriksa residu tembakan di sandaran kepala belakang dan melakukan semuanya. Mereka punya batang untuk menguat ke arah mana lintasan pelurunya. Apakah ada kerusakan di mobil, baik dari luar maupun dalam, dan apakah kerusakan tersebut Anda buat? Semua hal ini, mobil itu sangat penting, dan itulah tempat kejadian perkara. Dan itu sudah diamankan, jadi mereka seharusnya bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari situ. Dan mari kita bicarakan kemungkinan bahwa ini bisa saja merupakan perampasan mobil yang berujung fatal. Bagaimana penyidik akan menangani jika itu memang skenarionya? Oke, sekarang Anda harus mulai melacak kembali, mencari tahu keberadaan tujuan asal, dan apakah mereka sempat berhenti di suatu tempat. Apakah ada rekaman video atau kamera ring di sana? Sepertinya itu daerah pedesaan di Hartford, Illinois. Tapi kamera lampu lalu lintas, Anda tahu, atau kamera kecepatan, kamera tilang, apapun yang bisa Anda gunakan untuk melacak kemana mereka pergi atau dari mana mereka datang. Pergerakan mereka sangat penting. Anda juga akan melihat bukti di pinggir jalan jika ada kendaraan lain terlibat. Tapi jika memang begitu, Anda harus mundur dan mulai. Anda tahu mencari petunjuk apapun. CCTV areas kita jika memungkinkan. Ada yang dengar suara tembakan? Jadi cuma di kerja lapangan ya. Mun saja tahu banyak orang punya teori CSI saat menyelesaikan kejahatan seolah semuanya terjadi cepat. Tapi saya heran jika itu kasus pembunuhan bunuh diri, mengapa polisi tidak langsung menyatakan sedang menyelidiki kemungkinan itu? Menurutmu, kenapa para penyidik sangat tertutup tentang hal ini? Ya, kamu harus tunggu laporan dokter forensik dulu. Biasanya terjadi saat pemeriksaan jenazah. Kamu tahu dalam kasus ini aku menduga kematian karena luka tembak, baik itu pembunuhan atau bunuh diri. Tapi juga bisa saja luka tembak yang menyebabkan kematian. Penyebab kemudian menunggu hasil penyelidikan polisi karena dokter forensik belum menandatanganinya. Bisa jadi salah satu dari dua kemungkinan hingga polisi menyelidiki lebih lanjut. Identitas itu bisa berarti pemeriksa bagian di dalam mobil menghubungkan senjata dengan kejadian tersebut. Lalu mungkin kamu akan mendapatkan lebih banyak informasi. Sekarang katakan lagi, kamu tahu, aku benci bilang ini, apalagi karena polisi belum mengonfirmasi, tapi harus aku sampaikan. Misalnya ini adalah kasus pembunuhan atau bunuh diri. Apakah menurut keluarga karena bisa mendapatkan keadilan santam kasus seperti itu? Kamu diteut kalau dilihat dari sudut pandang polisi, dan sekali lagi kita belum tahu apakah memang itu yang terjadi. Saya tidak ingin terdengar dingin, tetapi kasus pembunuhan bunuh diri sebenarnya cukup mudah diselesaikan jika hanya bicara soal penyelesaian langsung. Itu makna dari situasi itu jika melihatnya dari sudut pandang anggota keluarga, entah dari pihak yang mana. Perspektif seorang membunuh orang lain lalu bunuh diri. Hal itu tidak adil. Tidak ada penuntutan dalam kasus pembunuhan bunuh diri, jadi hanya jadi urusan polisi. Itu adalah kasus yang cukup mudah untuk diungkap, asalkan semua bukti tersedia. Tapi bagi keluarga ya tidak ada keadilan dalam hal seperti ini. Dan itu sangat mengerikan karena sekarang kedua kehidupan muda itu sudah tiada. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Will Spillar, menurutmu apa yang akan terjadi ke depan? Kapan menurutmu para penyelidik akan keluar dan berkata, oke, kami tahu apa yang terjadi? Menurutmu, apakah itu bisa terjadi minggu ini, minggu depan, atau bulan depan? Kapan menurutmu itu bisa terjadi? Saya pikir itu akan terjadi minggu ini, kecuali jika mereka masih menunggu hasil toksikologi atau semacamnya, dan hasil toksikologi itu akan menjadi bagian dari penyelidikan. Namun, itu belum terjadi begitu di bawah sedang
Saya rasa bersih, kenal mengambil kembali barang bukti di mobil itu. Saya pikir mereka akan bertemu lagi dengan dokter forensik dan kita akan mendapatkan jawabannya. Dan saya percaya itu akan terjadi minggu ini, kemungkinan besar. Semoga keluarga-keluarga mendapat penjelasan dari semua ini karena kasus ini memang sangat mengerikan dan tragis. Sehingga mengucapkan terima kasih, Will, atas semua wawasan Anda tentang kasus ini. Saya sangat menghargai waktu Anda hari ini. Dengan senang hati. Hingga rekaman ini dibuat, polisi belum mengungkapkan apakah ini penyelidikan pembunuhan atau ada pihak yang dicurigai. Sekali lagi, ini adalah penyelidikan yang terbuka dan aktif, dan siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menelepon atau menghubungi Departemen Kepolisian Hartford di Illinois. Itu saja untuk episode kali ini. Tonton episode lainnya di saluran YouTube Law and Crime. Saya Dr. Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.